Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi di dalam Renungan Shoshanim Online. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada lagi sampai di malam hari ini. Dan kembali ya Tuhan, kami akan mengikuti renungan firman-Mu. Allah Roh Kudus, buatlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan malam ini terdapat di Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakannya. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Haleluya. Dirham adalah mata uang emas atau perak. Dalam tradisi Yahudi, ketika seorang perempuan akan menikah, perempuan tersebut akan diberikan dirham oleh calon suaminya menjadi sebagai tanda pertunangan. Tadi dikatakan ada 10 dirham. Dan perempuan itu harus menyimpannya dengan baik, menjaganya. Tetapi terjadi yang tidak diinginkan, hilang 1 dirham. Perempuan ini menjadi gelisah, takut, cemas, khawatir karena 1 dirham hilang, yang berarti pernikahan bisa dibatalkan. Maka dikatakan perempuan itu mengambil alat penerang dan mulai menyapu-nyapu sampai di sudut-sudut ruangan, terus mencari sampai ketemu. Kita semua pernah kehilangan sesuatu, bukan? Kalau yang hilang itu tidak berharga, biasanya diabaikan saja ya. Tetapi kalau sesuatu yang berharga itu hilang, sudah pasti lazimnya akan kita cari sampai ketemu. Dirham yang hilang adalah gambaran sesuatu yang hilang dari hidup kita yang perlu dicari. Malam ini mari kita bersama-sama periksa, koreksi diri, apakah ada yang hilang dalam hidup kita? Ada firman berkata, perhatikanlah keadaanmu. Dan mari kita bersama-sama menyadari, kita membuat pertanyaan pada diri sendiri, apakah saya sudah kehilangan, ya sebagai contoh, kehilangan kemurnian hati? Pentingnya kemurnian hati karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus, dibasuh dengan air yang murni. Seperti ada tertulis, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan mungkin juga ada yang kehilangan semangat. Mari Bapak Ibu kita ingat lagi firman Tuhan yang berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dan juga dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Mungkin ada juga yang kehilangan kasih yang mula-mula.
kehilangan kasih mula-mula dianggap sebagai kejatuhan yang dalam. Kita pernah mengalami yang namanya kasih mula-mula, ya, cinta mula-mula kepada Tuhan. Kalau jam ibadah, walaupun hujan petir, kita akan datang. Tidak ada halangan, kita tidak menghiraukan itu petir hujan yang deras. Kita pasti akan datang ke gereja. Itulah waktu kita mengalami kasih mula-mula. Dan di Wahyu 2, di situ ada tentang prestasi jemaat Efesus, tetapi kehilangan kasih yang mula-mula. Ini tidak hanya untuk jemaat di Efesus, tapi diingatkan juga bagi kita semua yang ada sampai sekarang ini. Saya akan membacakannya. Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mari kita mendapatkan lagi yang hilang dari diri kita. Kita berusaha untuk mencari apa yang sudah hilang dari diri kita, supaya kita bisa menjadi umat-umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Menutup renungan malam ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa buat firman-Mu malam ini yang sudah mengingatkan kami lagi untuk kami dapat sadar diri, mengoreksi mungkin ada yang terhilang dari diri kami, dan kami mau berusaha mencari dan mendapatkannya kembali, sehingga kami bisa menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi umat yang berkemenangan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Mari Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shoshanim, bangkit, kuat, menang, korbarkan terus api Pantekosta. Gerejaku adalah rumahku.